kalau mengenai Gunung Semeru lagi Pak De, apakah pesan Sang Hyang Pasopati Pak De dengan gejolaknya Gunung Semeru? Ya, jadi begini ya, kita sampai di sini sudah tahu siapa beliau Sang Hyang Pasopati. Sang Hyang Pasopati itu bukanlah pusaka, tapi beliau adalah dewa. Dan kemarin dalam konten vlog sebelumnya Pak De sudah sampaikan bahwa supaya nanti hati-hati, terutama sekitar tahun baru dan setelahnya, karena Gunung Semeru ini masih punya potensi yang lebih besar untuk meletus, atau punya potensi untuk meletus yang lebih besar. Dan potensi itu ya kalau boleh dibilang ya nggak bisa dicegah. Hanya ada dua pilihan, mau meletus langsung besar tapi hanya sekali, dua kali, tiga kali, atau kecil-kecil tapi lama, bisa 3 bulan. Jadi nanti ini para leluhur ini sedang diajak oleh Sang Hyang Pasopati untuk istilahnya itu untuk meruat Gunung Semeru ya. Karena itu kan kehendak Sang Hyang Wenang, kehendak alam semesta atau hukum alam. Ya kalaupun itu terjadi, terjadilah. Tetapi sebisanya untuk mengurangi resiko atau dampak dari terjadinya erupsi Gunung Semeru seperti itu. Karena itu nggak boleh untuk dicegah. Fenomena alam, erupsi gunung, gempa itu ya tidak boleh dicegah, itu karena memang mekanisme alam untuk menata sistem keseimbangan. Jadi beliau itu entitas kadewatan yang bernama Sang Hyang Pasopati, karena setiap gunung ini kan punya gaibnya siapa. Kayak Merapi itu belum punya ratu, belum punya raja. Yang ada di Merapi itu ya bukan Baru Glinteng. Baru Glinteng itu tombaknya Ki Ageng Mangir Wonoboyo, itu namanya Kiai Baru Glinteng. Nggak ada hubungannya dengan penguasa Merapi. Ya, kalau itu dianggap Kiai Baru Glinteng itu penguasa Merapi, itu salah kaprah. Yang tepat, yang sejauh yang saya tahu sendiri dan pernah berkomunikasi, pernah berinteraksi, di Merapi itu ada Nyai Suwito, yang stananya itu ada di Pasar Bubrah. Kemudian ada Mbah Petro, ya. Kemudian ada Sang Hyang Ismoyo juga, selain di Kawah Jonggring Saloko Semeru, juga menandai Merapi itu sebagai kehadiran beliau juga. Nah, kemudian ada entitas gaib yang lain seperti Nyai Gadung Melati, ya. Ada Kiai Sapu Jagat. Tapi itu kan hanya penguasa blok-blok wilayah tertentu di sekitar Merapi, bukan sebagai rajanya atau ratunya. Maka Merapi ini sampai sehari ini masih mencari siapa yang bisa untuk dijadikan ratu, kan begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Biasanya itu kalau sudah meletus, yang keluar gambar atau bentuk konfigurasi awan panas itu membentuk kepala atau badan dan kepala secara utuh Kiai Semar. Ya, tapi nanti kalau sudah keluar bentuknya Mbah Petro, wah itu sudah dekat sekali meletus besar. Nah, yang kemarin sore meletus ya, erupsi itu kan baru badan Semar ya, baru wajah Semar. Memang tidak setiap orang bisa menangkap konfigurasi itu. Tapi yang Pak ditangkap kemarin itu masih berupa tubuh dan wajah Semar. Tapi nanti kalau sudah keluar konfigurasi awan yang ini, awan Mbah Petro, bentuknya itu ya tinggi banget, langsing, dan hidungnya panjang seperti itu. Nah kalau sudah muncul itu, wah hati-hati, itu deket banget letusan besar itu. Dan Merapi pun tentu akan meletus, yang tentu saja juga besar. Tapi kalau diukur dari tingkat volumenya atau besarnya itu dibanding 2010 ya mudah-mudahan tidak. Karena ini kan ada upaya intensif dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk setiap saat itu melubangi kawah, membuat lubang-lubang untuk mengurangi tekanan gas. Ya dengan kesaktian beliau, dengan pusaka beliau yang bernama Tombak Kiai Baru Glinteng.
Tombak Kiai Baru Klinting itu ada ini kok. Kalau di Ki Ageng Mangir itu sedang membawa tombak, itu suaranya ya gemerincing, kerincing gitu. Biasanya kita dengar suara kerincing ya. Pasti itu Ki Ageng Mangir mau rawuh, bener nanti beliau datang. Ia bawa tombak Kiai Baru Klinting itu. Dan ketika tombak itu, kalau saya pernah melihat cara beliau itu ngempaknya atau menggunakan tombak Kiai Baru Klinting itu ya, tombaknya itu seperti di begini-begini tuh, diputer-puter posisi vertikal. Kemudian Ki Ageng Mangir mengucapkan suatu mantra. Begitu mengucapkan suatu mantra itu bumi itu seperti bergetar. Nah, itu bisa menurunkan magma yang sudah di puncak Gunung Merapi itu. Begitu tombak Kiai Baru Klinting diputer terus dimantrai itu bergetar, terus nanti digedruke ke bumi jeleng itu, magma itu bisa turun. Tapi kan itu untuk suatu yang sifatnya darurat. Misalnya kalau meletus saat ini bahaya banget, banyak orang aktivitas di sekitar gunung kan. Itu bukan berarti untuk meniadakan, tidak, tetapi untuk istilahnya itu ya, kalau kita bermain layang-layang itu saat anginnya kenceng ya kita kendorin, saat anginnya melemah kita lepaskan setinggi-tingginya kan begitu. Para pemirsa, ini obrolan santai yang mudah-mudahan berguna untuk panjenengan semua yang sekiranya tertarik dengan spiritual Jawa yang sesungguhnya juga spiritual universal, lintas suku, agama, bangsa, itu bisa diaplikasikan oleh manusia seluruh planet bumi ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk kita semua. Dan sesi kali ini saya akhiri. Saya sampaikan pada para pemirsa, Wilujeng Rahayu Kang Tinemu, Bondolan Bejo Kang Teko, saking kersane Gusti, Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, Jaya-jaya Wijayanti, Rahayu, 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 Sagung titah dumadi.